dong. Allah itu dari Emang awal. Tuhannya Nabi Musa siapa? Tuhan Nabi Musa siapa? Siapa Tuhan Musa? Ya dong, Yesus. kalau Nggak mendengar kata kau aku kalian kan ngomong ya. Telinga kau agama kenapa Yahudi ini? itu kan Turunkan congekmu dulu. Tuhannya Allah. Oh, turunlah, kau nggak mau mendengar, kau capek Gitu kan? aku melayani kau yang. Ah, dia ngomong sendiri dia. Dia ngomong sendiri. Yang kutanya, Tuhannya yang Musa ini. siapa? Siapa yang disembah Musa? Setang Mio, dildo Yesus. Siapa yang disembah Musa? Nggak Coba jepit masjid. ulangi Uni. Golongan-golongan orang Yahudi itu menyembah siapa saja pada kala itu? Ada yang menyembah Bool, Dewa Baal ada. Yang menyembah Bolok ada. Yahudi yang mana yang kau maksud? Yang menyembah Yang Allah ada menyembah juga Uni. setan Yahu juga ada. Ya Allah, Astagfirullah. kacau. Kenapa Inilah Bang? kalian, Masya Allah, ngeri. Akibat doktrin kalian mengimani anak manusia itu pernah mati di tiang salib. Inilah kalian akibatnya. Gak mau kalian menerima kebenaran. Di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, berkatalah orang-orang beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin meminta satu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat ini, angkatan yang tidak setia ini, angkatan pengkhianat ini, angkatan pembunuh para nabi ini, angkatan pendusta ini, angkatan pembohong ini, angkatan yang membolak-balikan fakta, yang benar dijadikan batil, yang batil dijadikan benar, mereka satu-satunya diberikan kepada Yesus, yaitu tanda anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Inilah kalian akibatnya. Ini anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalianlah yang percaya sampai saat ini. Kalau kalian Ya percayalah. mengatakan setelah mereka diberikan tanda lalu mereka tidak percaya, Oke, sebentar Bang. Setelah mereka diberikan tanda Yesus, Udah, jangan banyak ngomong. ya sebentar Bang. Kalau mereka setelah diberikan tanda itu kepada, ya, sebentar Bang, sebentar ya. Kalau mereka angkatan jahat itu setelah diberikan tanda itu kepada Yesus, lalu mereka percaya, lalu mereka percaya ya bahwasanya Yesus itu akan mati, mereka tidak dikatakan angkatan jahat. Ya, kalau mereka mengimani anak manusia pernah tinggal di dalam rahim bumi, Ya, kamu mereka nggak tidak disebut percaya, angkatan jangan jahat. jelasin, nggak ada gunanya. Ya, begitu ya. Inilah Bohong kalian. aja lu. Kalau mau jelasin nggak percaya. Shalom. Kamu jangan seperti itu, langsung Dengarkan mengklaim. saya, dengarkan dulu, dengarkan. Inilah akibatnya kalian. Masalahnya otaknya Kalian menolak nggak kebenaran. beres. Hah? Nggak percaya tapi jelasin. Ya. Kalau yang percaya Kalian bagus. Kristen, kalian mengimani Ketika Yesus Anda pernah percaya mati dan kepada bangkit Yesus selama adalah 3 hari. Tuhan, Nah, itu tanda apa yang diberikan memang kepada ada Yesus? dasarnya. Kepada siapa diberikan itu tandanya? Kepada siapa tanda itu diberikan? Shalom. Kepada angkatan jahat kan? Manusia orang-orang jahat. siapa yang bisa mengatakan jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau dia bukan percaya sebagai Tuhan, apa? kalau dia Sebagai, bukan Allah, kau jangan ngaku-ngaku orang kenapa Yahudi. harus kita katakan seperti itu? Kedatangan Yesus itu hanya diutus orang Yahudi. Mereka harus percaya kepada Yesus sebagai utusan. Inilah kalian ajaran iblis. Yang benar kalian salahkan, yang salah kalian benarkan. Ini ajaran iblis kalian. Makanya ya, di asas daripada kepercayaan kalian adalah mengimani anak manusia itu pernah mati. Mengimani Yesus itu mati dan bangkit. Inilah dasar keimanan kalian. Makanya Yesus memberikan tanda itu kepada orang jahat. Tanda itulah yang diberikan oleh Yesus. Tanda Nabi Yunus. Setelah mereka diberikan tanda itu, mereka percaya atau tidak? Jawab pertanyaan saya. Hah? Coba jawab. Setelah Yesus dituntut untuk memberikan tanda kepada ahli Taurat dan orang Farisi, mereka selanjutnya percaya atau tidak? Jawab dulu, jawab. Jawab. Dalam Yohanes 8 ayat 24, Jawab dulu, jangan lari-lari. Saya tanya di Matius 12. sendiri, Saya tanya di Matius 12:38. Jawab dulu jika kamu pertanyaan tidak saya. percaya akulah Setelah dia, dia di sini yaitu Bapa Yahweh.
Saya nggak tanya Bapak Manusia Yahweh, siapa saya nggak yang tanya. bisa mengatakan seperti Yang itu? saya tanya terkait tanda Nabi Yunus yang diberikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Setelah mereka diberikan tanda itu, mereka percaya atau tidak? Bingung kau? Ya, mereka percaya. Karena mereka percayalah disebut angkatan jahat. Mereka tidak percaya, berarti tidak ada penyaliban. Bingung kau akan menjawabnya. Sulit kau akan menjawab ini, sulit. Karena mereka percayalah dengan kematian Yesus, maka mereka disebut angkatan jahat, mereka disebut pengkhianat agama Tuhan. Ini kalian masih mau kau jadi Kristen? Masih mau kau menyembah anak Maria? Sekali lagi saya terangkan, dengarkan baik-baik. Yesus memberikan tanda kepada angkatan jahat dan tidak setia, yaitu tanda bahwasanya dia akan mati dalam 3 hari. Setelah itu mereka percaya apa yang dikatakan Yesus, sehingga kalianlah yang menjadi pengikut-pengikut ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Buah dari pengajaran mereka, kalianlah masih mau kau jadi Kristen? Hah? Kayak gini kalau orang suka-suka ngeyel sama aku, langsung ke jantung pertahanan Kristen ku hantam. Langsung. Mantap. Uniriva kalian tombak. Nauzubillah kalian. Hah? Bang Erik, Islam izin ya. datang dengan cahaya. Ya, Yoni, Lanjutkan lanjut, ya, Bang Erik, lanjutkan. Aku parkun 5 menit dulu ya. Lanjutkan perjuangan Bang Erik ya. Aku standby di bawah. Moderator yang lain bantu, Bang. Tidak ada moderator. nabi Diam dulu Iyong, nggak yang diizinkan ya mengucapkan ngomong. seperti itu. Nanti kau diskusi sama Bang Erik. Aku mau ngomong dulu. Ya, silakan. Tinggal. Nah, ada moderator nggak selain aku di sini? Bang Erik, moderator nggak? Enggak, Uni. Saya Teman-teman ada nggak yang bantuin? Teman-teman di bawah ada nggak yang bantuin Bang Erik? Aku mau ini dulu, menghindar dulu 5 menit dari perangkat. Biasa ada Bang Datuk di sini sama Bang apa? Bang Andi. Teman-teman ada Mana nggak host? selain aku yang moderator? Bang Erik sudah moderator, Bang Erik. Bang Dendi moderator. Oh ya, Bang Erik aman ya? Dendi Ya, Wijaya. Bang Erik aman ya? Siap, insyaallah. Insyaallah. Ya, siap. Lanjutkan ya. Aku Oke, lanjut Bang Erik. Bang Erik ya. Di sini ini Siap. siapa dulu semua ini? Kristen atau Islam? Sortir-sortir aja, Bang, biar enak diskusinya. Lanjut. Siap, siap Uni. Terima kasih, Bron. Itulah Bang. Itulah keimanan kalian sekarang. Jelas itu, jelas. Saya ulang sekali lagi dengan perlahan. Mudah-mudahan kalian bisa menerima. Kami enggak benci sama kalian, Bang. Kalian adalah korban. Umat-umat Kristen di bawah ini, semua kalian korban, korban, dan korban. Yesus memberikan tanda. Karena Yesus dituntut untuk diberikan tanda oleh angkatan jahat dan tidak setia, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa Yesus tidak memberikan tanda lain? Tanda orang melahirkan kek, tanda gunung mau meletus kek, kenapa harus tanda Yunus? Kalian sekarang ini, Yesus pernah mati dan bangkit untuk menebus dosa. Apakah mereka setelah itu percaya atau tidak? Kalau mereka tidak percaya, ya, akan hal itu berarti mereka bukan angkatan jahat. Tapi kalau mereka percaya, justru mereka dikatakan angkatan jahat juga. Jadi serba salah, serba salah. Coba kalian pikir dulu. Salawat. Namun apa yang dinarasikan Islam. oleh Yesus itu tidak diterima oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka mereka pantas disebutkan sebagai angkatan yang jahat. Itu maknanya. Oh, mereka tidak percaya. Iya. Mereka tidak percaya, sehingga Iya. mereka disebut angkatan Justru jahat. mereka yang bersekutu dengan prajurit Romawi menyalibkan Yesus. Oh, Iya kan? Kalau mereka percaya
apa yang disampaikan oleh Yesus, bagaimana dia menggambarkan seperti Yunus yang ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam, dan ikan itu muntahkan Yunus sehingga Yunus bisa hidup. Kalau mereka percaya itu akan dialami oleh Yesus, pasti mereka tidak akan dikatakan angkatan yang jahat. Tetapi sebaliknya kan, mereka tidak percaya, pantas mereka dikatakan oleh Yesus angkatan yang jahat. Hanya membaca Taurat saja, namun tidak mengimani seluruh Taurat yang ada sebagai petunjuk bahwa anak domba yang harus disembelih itu adalah Yesus, yang seharusnya dia akan mati, bangkit dan naik ke sorga. Itu sholawat. Lanjut sholawat. Oke, data saya Anda hancurkan ya, tapi tidak. Islam tidak sebodoh itu. Anda salah memahami data tersebut. Oke, kita buktikan kalau memang Yesus yang mati di tiang salib. Di dalam Yohanes 6:70 dan 71, ya, Yesus sudah memilih ke-12 muridnya. Satu di antaranya adalah iblis. Siapa maksudnya ini? Data nomor 71, maksud dari perkataan Yesus itu ada keterkaitannya dengan Yudas Iskariot. Ya, salah satu murid Yesus adalah Yudas Iskariot yang disebut iblis di Yohanes 6:70. Iya. Oke? Iya. Di dalam Yohanes 17. Bentar, saya buka data. Ini keterkaitan dengan murid-muridnya. Perikopnya Yohanes 17 adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya termasuk Yudas. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Berhasil ajaran Yesus untuk menjaga murid-muridnya, untuk menyelamatkan murid-muridnya. Berhasil ajaran Yesus untuk menyelamatkan murid-muridnya. Oke, jadi untuk apa Yesus mati di tiang salib? Sebentar, ini belum selesai datanya. Bisa enggak? Belum selesai, Bang. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dia ini ditujukan kepada Yudas. Dia inilah yang sudah ditentukan, Yudas inilah yang sudah ditentukan untuk binasa oleh Tuhan. Di mana datanya? Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya yakin dan Anda yakin Yesus itu orang benar, Yesus itu orang jujur. Tidak mungkin perkataannya ini dusta. Tunjukkan kepada saya kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Dia mengatakan supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di mana datanya tertulis dalam kitab suci tentang kebinasaan si Yudas? Bisa Anda jelaskan? Begini, Bisa. selawat. Kata dia di situ itu ditujui kepada Yudas. Ya, betul. Seperti kamu, iya kan? Kamu punya bapak. Bagaimana bapak kamu memperhatikan kamu, menjaga kamu dari kecil, sholawat. Itu harapan bapak kamu. Tetapi belum tentu bagi kamu. Apakah kamu bisa mendengar perintah bapakmu? Kalau kamu ini hidup nggak ada dalam hubungannya dengan dosa, pertanyaan saya. kamu mencuri, kamu membunuh. Pertanyaan saya. Kita buktikan pernyataan Yesus. Seperti itu Yesus. makna yang ada dalam Yohanes 17. Iya, kita buktikan pernyataan Yesus. Yesus orang benar dan orang jujur. Tidak pernah sedikit pun keluar dari mulut Yesus adalah perkataan dusta. Kita buktikan di mana kata Yesus ada tertulis tentang kebinasaan si Yudas ini dalam kitab suci. Di mana datanya? Tunjukkan kepada kami. Tunjukkan. Tuhan Yesus tidak menghendaki Yudas akan binasa, tetapi jalan Selain daripada dia yang telah ditentukan, saudaraku, selain daripada
Kata dia, Dia yang telah ditentukan Salawat. untuk binasa. Dia ini sudah ditentukan menentukan. untuk binasa, dan kebinasaannya sudah Maknanya tertulis tidak di seperti dalam itu, kitab suci. Salawat. Loh, Salawat, makna itu tidak seperti itu, tidak seperti apa yang kamu jelaskan itu. Yang menentukan nasib Yudas adalah Yudas sendiri. Karena dia banyak mendengar bisikan iblis. Uang coba saja kau baca dulu. diambil. Coba kau baca Uang dulu. saja dikorupsi. Coba kau baca. Ya, coba Anda baca dulu. Anda bacakan Iya, tolong saya datanya tahu sendiri. ayatnya. Ya, Saya tahu ayatnya. Cuma persoalan saya ulangin ya. Saya ulangin. memahami Saya ulangin. maknanya. Saya ulangin. Saya ulangin sampai di Yudas saja ya. Ya. Selain Ayat daripada berapa? Yudas. Ayat berapa? Tunggu. Selawat, Aduh, ayat katanya berapa? katanya udah dibaca. Iya, ayat berapa? Ayat berapa? Mulai ayat berapa? 12, 17, 12. Mulai ayat berapa? 17, 12. Iya, silakan. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Berarti Yesus berhasil Iya, menyelamatkan benar, murid-muridnya. Selain daripada dia, Yohanes 6:70, Yudas itu adalah seorang iblis. Selain daripada Yudas yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci tentang kebinasaan si Yudas. Di mana datanya? Selawat. Yesus orang benar. Sebentar, Tunggu. sebentar. Yesus orang benar. Yang menentukan Yesus di orang situ jujur. adalah Sebentar, Yudas. sebentar. Yudas Memang. itu menerima suap. Orang yang menerima suap disebut orang fasik. Yudas itu memberitahukan di mana keberadaan Yesus. Yudas itu adalah orang yang namanya pengkhianat. Yudas Selawat. Memang benar Yudas apa itu yang kamu pengkhianat katakan. dan orang fasik. Genaplah apa Yesus yang orang tertulis benar dan dalam orang jujur. Alkitab, Ya, dalam di mana kitab datanya? suci. Tetapi makna kata genaplah apa yang ditulis dalam kitab suci itu tertuju kepada Yesus, bagaimana dia harus mati. Dalam ayat lain di situ dikatakan memang penyesat itu memang ada, tetapi celakalah bagi mereka yang mengadakan penyesatan itu. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma Yudas. yashurun. Kau jangan Iya. mencoba untuk membohongi kami, saudara, ya. Kau jangan Bukan coba-coba untuk membohongi kami. tetapi Kata dia di konteks sini, maknanya seperti kata ganti orang yang dituliskan dengan dia ini hurufnya kecil. Kalau ditujukan kepada Yesus huruf besar. Kau jangan mencoba-coba untuk membohongi saya dan teman-teman saya di sini, saudara saya di sini. Jangan. Saya tidak membohongi, tetapi saya sampaikan apa yang Saya ada tanya, dalam Alkitab. yang dibinasakan Tuhan orang jahat apa orang benar? Orang jahat. Orang jahat. Kau bilang ini untuk Yesus. Dia ini untuk Yesus. Dikatakan betul lah apa yang dikatakan oleh kitab suci. Iya. Masalah kegenapan. Di Tadi mana kau Yesus bilang, akan ini tadi kau mati. bilang untuk Yesus. Kebinasaan ini kau bilang untuk Yesus. Aku tanya sama kau, Tuhan membinasakan orang jahat apa orang benar? Macet. Jelas. Sholawat. Orang jahat kan? Dibinasakan itu. Orang jahat kan? jahat. Ya, orang jahat ini siapa di sini? Yang ditujukan di sini. Selain daripada dia yang orang jahat itu siapa? Yang telah ditentukan untuk binasa siapa? Yesus. Yudas di situ. Ya sudah, Yudas sudah ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Di mana nubuatan tentang? Memang Ya, di mana nubuatannya? orang sesat itu harus menerima Ya, upahnya. yang saya tanya, Yesus berkata, ada tertulis penggenapan tentang si Yudas ini di kitab suci. Di mana datanya? Macet. Itu kan masalah perbuatan. Iya, Bukan perbuatannya. berarti secara literal ketika Yudas menjual Yesus, Ini kebinasaan. berarti sudah ada dalam nubuatan. Ini kebinasaan. Tidak seperti itu. Ini kebinasaan. Tentang kebinasaannya sudah tertulis di dalam kitab suci. Di mana ceritanya? Di dalam kitab suci di mana?
Aku nggak mau Itu menyek-menyek sebabnya apa bersama yang saya kalian. katakan tadi, Sholawat. Ya, di mana datanya? Di mana? Tunjukkan, saya mute. Perkataan Alkitab tadi mengenai betul apa yang digenapkan oleh kitab suci itu. Karena orang yang melakukan dosa itu dia harus mati. Dia harus menanggung akibatnya. Dia harus dihukum. Itu sebabnya ada 10 hukum. Ya, saya tanya, Jangan membunuh. nubuatan tentang hukuman orang yang binasa ini di mana? Nubuatan tentang hukuman yang telah ditentukan untuk binasa ini di mana kata Yesus? Karena sudah tertulis, Bang, ya. Sudah tertulis. Di mana tulisannya? Di mana kalimahnya? Di mana kata-katanya? Di dalam kitab suci. Kami mau tahu seperti apa dia binasanya. Hah? Dalam Matius 27 dia gantung diri. Dalam Kisah Para Rasul 1 dia jatuh tersungkur. Saya tidak sama sekali mempermasalahkan kedua hal yang berbeda. Saya minta salah satu aja, baik itu dari Matius, baik itu dari Kisah Para Rasul, tentang kebinasaan Yudas sudah tertulis sebelumnya di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Di mana datanya? Peristiwa Yesus Yudas. orang benar. Ya, Yesus orang benar. Yesus orang jujur. Yudas itu pengkhianat. Yudas itu orang fasik. Iya. Setuju? Dia harus menerima Ya, resikonya. setuju. Dia harus Setuju. dihukum. Setuju. Ya, setuju. Terkait kepada Yudas, dia orang fasik dan dia orang pengkhianat, betul? Dia lebih tepat pengkhianat. Dia bukan orang fasik. Ya, jelas kalau dia pengkhianat berarti fasik. Mendengar Ya. firman Tuhan tetapi Berarti tidak melakukan. dia berarti fasik sekaligus pengkhianat, betul? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Saya baca datanya. Inilah nubuatan terhadap Yudas. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Fasik dan pengkhianat, jelas ini ditujukan kepada Yudas. Orang benar dan orang jujur ini ditujukan kepada Yesus. Iya. Betul. Apa masalahnya situ? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lalu yang mati di tiang salib siapa? Begini. Yang Jadi mati di ketika tiang salib siapa? Manusia jatuh dalam dosa, justru karena keberadaan manusia itu. Ini saya bertanya Berdosa. tentang nubuatan, Justru. kefasikan, kepengkhianatan Yudas kepada Yesus. Yang saya tanya itu, di mana nubuatannya? Karena Tuhan sudah menentukan dan sudah menuliskannya di dalam kitab suci. Mana? Jangan kau kemana-mana, jangan dosa ini, dosa itu, jangan. Jangan pula kau dosa waris. Jangan ke situ. Ya seperti itu kan? Pengertian maknanya seperti itu. Pertanyaan saya, dari data yang saya bawa tadi, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lalu yang mati di tiang salib siapa? Kita mana ayat berapa itu? Sholawat. Amsal Coba saya 21 lihat. 18. Amsal 21 nomor 18. Amsal 21. Ayat berapa? 18. 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Itu. Yang mati di tiang salib siapa? Begini, Sholawat. Yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Yesus orang fasik. Yesus pengkhianat. Maknanya bukan seperti itu, Sholawat. Ketika manusia hidup dalam kefasikan, ya, yang menjadi korban situ adalah Yesus. Haruslah Sebagai kau tebusan. jauhkan dirimu dari perkara dusta, wahai Yong. Jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang Apa yang yang dusta tidak di bersalah dan orang yang benar, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah.
dalam kisah Yesus antara Yudas, yang bersalah Yesus atau Yudas? Salawat. Sebetulnya Saya tanya, kamu- yang bersalah dalam hal itu Dengar. Yesus atau Yudas? Ya jelas Yudas yang bersalah. Yudas yang bersalah. Makanya haruslah kau jauhkan dari perkara kedustaanmu, Yong. Kau harus jujur. Harus jujur kau. Saya tidak Kau dusta harus di terima. sini. Kau harus Saya tidak legowo. dusta, Salawat. Tuhan melarang orang yang tidak bersalah dan orang yang benar, yaitu Yesus, tidak boleh kau bunuh. Kau menginginkan kematian Yesus, gak boleh kau, kata Tuhan. Yesus itu orang benar dan orang jujur, malah kau menginginkan kematian Yesus. Sebab aku tidak membenarkan perbuatanmu, keinginanmu dengan menginginkan kematian Yesus. Itu kata Tuhan. Mau kau bantah firman Tuhan? Salawat. Mau kau bantah Salawat. firman Tuhan? Hah? Masalah proses kematian Yesus. Inilah aku bilang dari bagian dari awal sama rencananya. kalian. Kristen ini suka Tetapi, kali membolak-balikan fakta. Mengenai Yudas Ya, itu, kalian suka dalam membolak-balikan Yohanes fakta. 17 Yang ayat benar 12. kalian jadikan batil, yang batil kalian jadikan benar. bukan seperti Jelas itu, Yesus di sini Salawat. adalah orang benar dan orang jujur. Apalagi Tuhan menginginkan Maknanya orang tidak benar seperti itu, Salawat. sebentar. Orang benar diselamatkan dari kesusahan. Orang fasik yang menggantikan orang yang benar. Hah? Siapa yang mati di tiang salib? Kalau kita melihat sini dalam Amsal Siapa yang mati di tiang 21 salib? ayat 18, Orang benar. orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Iya. Artinya orang benar di sini adalah Yesus sendiri. Kalau kita berbicara Iya. nubuatan, kalau kamu menarik dari Yohanes 17 ayat 12, kalau kamu coba menarik sampai di Amsal 21 ayat 18. Orang benar di sini jelas Yesus. Iya. Lalu yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Oh, Yesus yang benar dimatikan, dibunuh. Yaitu bagian dari rencananya untuk menyelamatkan manusia ketika manusia itu percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan Iya. dan berbuat kebajikan. Gara-gara Yudas Maka dia akan dirasuki. diselamatkan. Gara-gara Yudas dirasuki iblis untuk membunuh Yesus, lalu Bapak juga sama halnya dengan keinginan Yudas. Kan Yudas itu Berarti salah satu Bapak- sarana yang berarti dipakai Bapak oleh yang iblis untuk menjual Yesus. Berarti Bapak kerjasama dengan iblis untuk membunuh Yesus. Oh, bukan seperti itu. Itu sebabnya Jadi ada ayat bagaimana? yang mengatakan penyesat itu memang ada, tetapi celakalah bagi mereka yang mengadakan penyesatan itu. Kenapa? Penyesat itu mulai dari apa? Iblis. Itu sebabnya sebelum manusia ada, iblis sudah ada. Si penyesat itu sudah ada. Yang mati di tiang salib siapa? Yesus yang adalah Yesus. Tuhan. Dia yang mati. Dia orang benar kan? Iya. Betul Orang apa yang benar. dinarasikan dalam Amsal 21 ayat 18. Yang menjadi tebusan ya bagi orang benar. Hah? Dengan dikatakan Yesus pengkhianat untuk menjadi tebusan orang benar gitu. Gimana kau ini? Bukan seperti itu maknanya. Coba Justru ulangi. karena Coba ada Amsal orang tadi. fasik, Coba. Ya, ada yang orang fasik yang siapa? berbuat dosa, maka Yang fasik orang siapa? benar itu menjadi tebusan. Yudas menerima suap atau tidak? Menerima suap. Menerima suap. Bukan menerima yang suap, dikatakan dia korupsi. ya, yang menerima Dia sebagai hadiah, bendahara, dia yang menerima menikmati. suap, ya, yang menerima suap itu dikatakan Tuhanmu orang fasik. Orang fasik dan pengkhianat Kamu ini, selawat. aduh. Selamat. Bukan seperti itu. Yudas itu Coba. sudah beberapa kali diperingatkan oleh Yesus. Tetapi kasus yang sama dia berulang-ulang kali melakukan. Mau kau belokkan lagi? Apa yang saya belokkan? Justru kamu tidak memahami apa yang tersirat dalam Alkitab. Kamu memaknai yang salah. Itu masalahnya.
Oke, kau ada data kan? Silakan buka Mazmur 37:28. Jangan modal congor. Buka datanya. Saya bukan modal congor. Ya, Ketika buka kamu datanya. menyampaikan Jangan kau bawa doktrin, jangan Ya. bawa doktrin, saudara. Menyampaikan- Jangan menyampaikan bawa doktrin. Bible. Ya, kata Yesus di Matius 7 nomor 21, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Kita Ya, akan benar. membaca kehendak Bapa. Kita akan membaca kehendak Elohim. Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum, termasuk Taurat dan Injil, termasuk kitab para nabi. Tuhan sangat mencintai, tapi justru Paulus mengutuk hukum Taurat. Oke, lanjut. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara. Yesus katamu di kitabmu mengatakan, Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, Ya, kenapa kau meninggalkan aku? Di sini Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan orang-orang yang kukasihi. Aku akan memelihara mereka sampai selama-lamanya. Ini kata Tuhanmu. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Siapa yang dilenyapkan? Yesus apa Yudas? kata dilenyapkan di sini konsekuensi dari orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Ya seperti Yudas bisa dikatakan. Sekalipun dia adalah murid Yesus, tetapi Yesus tidak kompromi dengan dosa. Yesus tidak kompromi dengan kejahatan. Memang Apalah dalam kata si rancangan tunggu Allah. dulu. Dari tadi aku mendengarkan Silakan, Umi. loh. Diam Silakan, Umi. dulu. Aku muak ya dengar penyesatan yang berjamaah yang dilakukan. Yesus tidak berkompromi dengan kejahatan. Dengan matinya dia di tiang salib, dia menebus kejahatan. Itu udah kompromi, bro, dengan kejahatan. Ada aja kalian umat Kristen. Begini Rifa, Bilang pula ketika Yesus nggak Yesus kompromi. menjadi korban penebusan dosa, bukan berarti dia Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? dia kompromi. Tetapi Apa yang disebut dengan kompromi? Coba, untuk kompromi itu apa diselamatkan artinya? oleh Coba. Yesus harus percaya kepada Yesus. Percaya bukan sekedar percaya, Rifa, tetapi ada perbuatannya. Bagaimana dia mengasihi Tuhan? Nggak bagaimana usah dia panjang kali mengasihi lebar sesama lah. manusia. Gini loh, yang ku tanya, Bukan definisi seperti kompromi itu yang apa? Kamu pikir. Iya, kalau salah pemahamanku tentang kompromi, coba jelaskan apa yang dimaksud. Perbuatan dosa dengan tidak menghukum. Kenapa yang dihukum Tapi adalah punya syarat, dirinya? Rifa. Kompromi yang Apa kamu syaratnya? narasikan seperti itu, syaratnya harus bertobat, harus percaya. Percaya bukan sekedar pengakuan atau pernyataan, tapi perbuatan di situ. Iya. Nah, Intinya bagaimana tetap dia Yesus bisa tidak membuktikan bahwa dia percaya? Dia harus Saya dibaptis. tanya itu kompromi. Saya nggak bicara tentang dia harus percaya apapun persyaratannya. Contoh gini ya, kalau Allah mengatakan syarat masuk surga itu beriman dan beramal soleh, itu mutlak loh. Nggak ada ceritanya orang yang tidak beriman beramal baik tetap masuk surga, nggak ada. Tidak ada ceritanya orang beramal soleh tidak beriman ataupun sebaliknya, tidak ada. Tidak ada cerita kau beriman tidak beramal soleh kau langsung auto surga, nggak ada. Kau tanggung jawab dulu dengan perbuatan kau. Inilah Tuhan yang betul, Tuhan yang adil. Ketika mengatakan kau berdosa tetap berdosa. Tuhan kau aneh. Kata dia, kalau membunuh berdosa. Tapi tenang aja, abad ke-pertama aku datang menjadi tumbal kalian. Ini bukan cuma berkompromi loh, bahkan Tuhanmu membenarkan perbuatan jahat orang lain asal menuhankan dia. Padahal orang Yahudi dulu menuhankan dia tetap dibunuhin. Uza contohnya.
Kau tengok Uzza ceritanya itu. Uzza itu menuhankan Tuhannya Itu Bani sudah Israel. final. Hanya apa yang final? Saya lagi Final, menunjukkan itu sudah keanehan final. Tuhanmu. Saya sedang menunjukkan keanehan Tuhanmu di sini. Tuhan dalam perjanjian lama itu bahkan jangankan berkompromi dengan dosa. Orang yang cuma nyentuh bait apa namanya tuh tabut Tuhan aja dihabisi langsung di tempat loh. Tapi Tuhan kau yang manusia, bahkan pembunuh Stefanus, Paulus, apa hukuman Paulus ketika membunuh Stefanus? Coba aku tanya dulu. Ada nggak dihukum Paulus membunuh Stefanus? Nggak ada. Bahkan diangkat jadi rasul. Ngeri loh Tuhan kalian. Tuhan kalian Tapi selalu dia berpihak melalui kepada kejahatan. pertobatan. Dia harus mengalami kebutaan dulu, Rifa. Kebutaan itu kan klaim dia. Sekarang ku tanya, kebutaan Klaim dia. hanya Ini memang bukti kebutaan dan sejarah. nyampe 1 hari kok. Kebutaan berapa hari dia buta? Yang paling parah Tuhanmu 3 hari menderita. Kalau karena membunuh Stefanus hukumannya buta, berarti Tuhanmu tidak adil. Dia Nyawa orang lain 1 dibandingkan hari. dengan... Dengar dulu Iyong, Tuhan kau itu tidak adil. Kematian Stefanus dihukum hanya dengan kebutaan sebentar, itu tidak adil. Sama kejahatan banyak manusia hanya dengan mati 3 Tuhan itu tidak adil. Ya, yang kutanyakan Tuhan kau memkompromikan kejahatan itu banyak dalilnya. Contoh, Daud yang berzina, yang mati anak hasil zinanya, itu kompromi Tuhan dengan Daud loh, atas dosa Daud loh. Uzza yang hanya tersentuh tabut Tuhan dibunuh. Coba kau perhatikan ini Tuhanmu. Ketika dia hadir menjadi manusia, bahkan dia menembus kejahatan orang-orang. Itu namanya kompromi dengan perbuatan jahat, bahkan memvalidasi. Kita analogikan, ilustrasikan kita kalau kita ada di dunia nih. Ada seorang hakim. Kucontohkan kau. Kau adalah seorang yang membunuh 5 orang. Aku hakimnya. Terus ku bilang gini, gak usah kau dihukum Iyong, ya. Tapi ada orang yang akan menanggung dosa kau Iyong, namanya si Erik, namanya Cinta Solawat. Kau pikir itu adil nggak menurut kau? Coba aku tanya dulu, adil nggak menurut kau? Aku hakim nih. Iyong, kau sudah menghabisi 5 orang. Si Erik ini tidak pernah berbuat jahat. Dia suci, maka kau yang berdosa ini, ya, kau bebas dari hukuman eksekusi mati. Karena si Erik yang dihukum eksekusi mati. Menurut kau adil nggak kayak gitu, ilustrasi kayak gitu? Kayak gitulah kelakuan Tuhanmu. Rifa. Enggak, jangan gini loh. Kalau ditanya itu kau jawab. Tuhan kau yang tidak bersalah dihukum karena kelakuan orang bersalah. Menurut kau adil nggak itu? Adil nggak menurut kau itu? Tuhan kau yang tidak bersalah dihukum anak Tuhan. Bukan Tuhan kau, anak Tuhannya orang Israel. Tidak pernah berdosa, dihabisi nyawanya, ditelanjangi, dipermalukan untuk menebus siapa yang kentut ini? Siapa sih Ustaz Arif kentut? Dulu pula Ustaz Arif kentut. Siapa ini? Gimana nih Tuhanmu itu? Yang bersalah adalah orang-orang penyembah berhala. Yang dihabisi nyawanya adalah Tuhanmu. Dia tidak pernah berbuat salah. Itu yang dimaksud Bang Erik tadi. Ketidakkonsistenan kalian. Tuhan kami maha pengasih. Iya maha pengasih memang, tapi sama penjahat. Tapi tidak mengasihi Yesus. Kau baca Yohanes 8:37 itu. Iblislah yang menjadi bapakmu, karena kau menginginkan kematianku. Yesus sendiri mengatakan orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Maka kalian lebih iblis daripada iblis karena kalian menikmati kematian Yesus. Orang yang menginginkan kematian Yesus saja adalah iblis. Jelaskan aja itu. Aja tadi ngeyel. Bagi Tuhan kami adalah maha pengasih. Itu salah satu bukti. Kalau maha pengasih, kenapa Tuhan kita itu maha mewariskan pengasih? Hantu, nggak usah lah. Aduh, kalau Tuhan kau maha pengasih, kenapa Uzza dihabisi nyawanya hanya karena tersentuh bait Tuhan? Itu Tuhan kan sudah final dalam pemahaman kami. Ya Itu udah kan Tuhan kau berarti nggak jelas. Zaman Taurat, zaman Nggak perjanjian lama. Berarti Tuhan Itu kan kau zaman baru Taurat. memiliki. Berarti Tuhan kau baru memiliki kasih di abad pertama. Baru muncul sikap kasihnya. Selama ini kemana aja dia? Itu jadi zaman Nuh dihabisi nyawanya. Sodom Gomora dimatikan. Giliran dia datang jadi manusia, dia dimatikan untuk menyelamatkan para penjahat-penjahat yang lebih jahat daripada iblis. Kan rencana Allah, macam waktu apa ini? Allah, kita tidak bisa batasi rencananya. Bukan nggak bisa batasi. Kalau nih, Dari dia, sini kan dia nanti muncul bukan kasihnya di tidak- abad pertama Masehi. Ini bukan nggak ada Apa kaitannya salahnya? dengan batas-batasan loh. Aku nggak membatasi Tuhanmu loh. Tuhan Justru itu yang maha, kami iya Tuhanmu itu maha, percaya. Tuhanmu itu maha pengasih. Itu di abad pertama. Sebelumnya dia bukan maha pengasih. Tuhanmu itu baru menjadi kasih menurut standar kalian dengan menghabisi orang yang benar. Bukti, Itu di Rif. abad pertama. Rif, bukti Tuhan kita maha pengasih. aku gini loh ya. Dalam Arti Kejadian pengasih itu apa? pasal 3,
ketika manusia berbuat dosa, ya mereka telanjang